Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini Mem akan menjelaskan mengenai anatomi dan juga fisiologi dari sistem pencernaan kita. Jadi kita mulai dari yang pertama yang kalian sudah ketahui. Secara garis besar kita memiliki organ-organ pencernaan yang tersusun dari atas sampai ke bawah. Ini Mem rasa kalian sudah tahu. Tetapi di sini kita ingin menjabarkan satu persatu bagaimana sih proses yang terjadi di dalam mulai dari rongga mulut nanti sampai dengan di akhir, yaitu sampai di anus. Nah, jadi kita langsung saja kita mulai yang pertama di rongga mulut dulu. Jadi di rongga mulut ini kita bisa lihat di sini ada struktur-struktur apa saja. Di sini ada gigi. Gigi kita itu ada macam-macam. Kalau kalian pelajari di SMP pastinya sudah tahu, sudah hafal. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham, geraham depan, geraham belakang. Jadi itu kurang lebih gigi, struktur gigi. Ini adalah alat pencernaan secara mekanik. Ada gigi, kemudian dibantu juga dengan lidah dan uvula atau langit-langit atas, lidah kecil atas. Kemudian ada langit-langit lunak. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah organ pencernaan yang masuk dalam kategori membantu dalam proses pencernaan secara mekanik. Karena ini membantu dalam proses pengunyahan maupun proses menelan. Nah, kemudian di bagian pinggir-pinggir dari rongga mulut ini kalian bisa lihat di sini ada namanya tonsil atau amandel. Nah, tonsil atau amandel ini adalah bagian dari sistem imun kita atau sistem limfatik, sistem pertahanan tubuh. Jadi, tonsil atau amandel ini berfungsi untuk pertahanan atau sistem imun supaya ketika makanan kita terkontaminasi bakteri ataupun organisme patogen, ini bisa dihelai atau bisa dicegah masuk ke dalam dengan adanya tonsil atau amandel. Sehingga seringkali tonsil atau amandel ini membengkak ketika terjadi infeksi. Dan itu normal pada kasus tertentu, kecuali pada kasus infeksi akut sehingga harus diangkat. Nah, berikutnya masih kita bahas rongga mulut. Ini kita membahas mengenai kelenjar. Jadi kalau memperbesar, kelenjarnya itu seperti ini. Jadi ada kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Itu ada 3 macam. Ada parotid atau parotis. Kemudian ada sublingual dan lingual, submandibular. Nih ya. Jadi ada posisinya di bawah lidah, sublingual, kemudian ada submandibular yang posisinya di bawah geraham bawah, kemudian ada yang di dekat telinga atau kita kenal dengan parotis. Nah, ini punya duktus atau saluran yang saling terhubung dan masuk ke dalam rongga mulut. Jadi duktus itu adalah saluran. Apa sekresi dari kelenjar-kelenjar saliva ini? Tentunya adalah saliva atau kita biasa sebut dengan air ludah. Nah, di dalam saliva ini ada zat-zat penting yang berguna sekali untuk pencernaan kita. Yang pertama adalah amilase. Pastinya sudah tahu ya, amilase itu adalah enzim yang membantu dalam proses pemecahan karbohidrat. Sehingga ilustrasinya biasanya disuruh makan nasi, apa yang kita rasakan? Manis. Berarti di situ di mulut kita sudah terjadi pemecahan karbohidrat. Sehingga kita bisa merasakan rasa manis dari nasi yang kita kunyah. Nah, next yang berikutnya ada namanya musin. Musin ini adalah sejenis lendir atau cairan yang bersifat lendir. Nah, penting sekali peranan musin di dalam rongga mulut. Yang pertama adalah melindungi mulut kita dari degradasi. Misalnya kita memakan makanan yang sifatnya asam, pedis. Nah, ini cenderung sebenarnya bisa merusak jaringan-jaringan epitel yang ada di mulut. Itulah fungsi musin, supaya dia melindungi jaringan epitel yang di mulut sehingga tidak mengalami kerusakan akibat makanan yang cenderung asam ataupun pedas. Nah, selain itu juga musin ini berfungsi sebagai pelumas. Kalau misalnya kita makan makanan misalnya yang kering, cenderung kering, tidak ada kuahnya, mungkin tidak ada seratnya, maka dia cenderung kering. Musin inilah yang berperan untuk pelumas, sehingga nanti bisa kita telan dengan mudah. Kemudian selanjutnya ada larutan buffer. Larutan buffer artinya yang menetralkan, karena pH mulut kita ini cenderung netral, sehingga dia menetralkan makanan yang masuk, sehingga disebut dengan larutan buffer. Dan pastinya selalu dilengkapi dengan lisozim.
Jadi kelenjar saliva selalu dilengkapi dengan lisozim. Lisozim ini adalah sejenis enzim yang fungsinya mematikan organisme patogen, entah itu bakteri atau organisme-organisme patogen lainnya. Jadi kayak pertahanan tingkat awal di mulut kita. Itu ada lisozim. Oke, ini dia mengenai rongga mulut. Kita sudah bahas tadi baik secara mekanik maupun secara kimiawinya dari kelenjar-kelenjar saliva. Nah, next yang berikutnya kita bahas di kerongkongan atau esofagus ya. Esofagus nama lain dari kerongkongan. Ini dia esofagus. Kita lihat apa yang terjadi di esofagus kita. Nah, seperti yang kalian ketahui atau kalian sering dengar, di esofagus itu ada namanya gerakan peristaltik. Peristaltis sama saja ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana sih kondisi kerongkongan kita atau esofagus kita. Yang pertama, ini misalnya kita lagi mengunyah makanan, maka ini kondisinya kita belum menelan, maka kita sebut dalam kondisi normal. Normalnya itu otomatis kita akan bernafas. Sedangkan saluran nafas dan saluran pencernaan ini terhubung jadi satu seperti ini ya. Di farinks kita itu terhubung jadi satu. Yang memisahkan kita sebut sebagai pintunya itu sebagai glotis dan epiglotis. Jadi glotis di sini yang memisahkan ini. Jadi glotis ini pintu. Jadi kalau kita kenapa bisa tersedak, bisa seringkali makanan masuk ke dalam hidung. Nah, ini karena sebenarnya ini saluran pernafasan, saluran pencernaan kita tergabung jadi satu. Sehingga pada kondisi normal, karena kita masih butuh nafas, itu posisi epiglotisnya up atau dalam kondisi naik. Kemudian glotisnya masih terbuka. Jadi pintunya masih terbuka untuk ke saluran nafas. Ini ya, masih terbuka ke saluran nafas. Nah, di posisi ini esofagusnya ini berkontraksi atau menutup dulu. Ya. Nah, ketika ada makanan masuk, ini menelan, ini epiglotisnya akan down atau akan turun ke bawah, menutupi glotis. Jadi seperti pintunya itu ditutup supaya tidak masuk ke saluran pernafasan. Ini ya, ditutup, pintunya ditutup, glotisnya turun dengan menutup epiglotis turun menutup glotis. Kemudian di sini esofagusnya, sfinkternya itu relaksasi ya. Jadi ada sfinkter. Sfinkter itu kayak keran atau serutan, diistilahkan kayak serutan. Jadi kalau ada makanan masuk, kalau dia kontraksi ditutup. Kalau dia relaksasi berarti dia terbuka, kerannya terbuka. Jadi di sini ototnya relaksasi sehingga makanan bisa masuk ke dalam. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana mekanisme makanan itu didorong sampai menuju ke lambung. Jadi di sini itu melibatkan otot-otot yang saling antagonis. Jadi ada otot yang kontraksi, ada otot yang relaksasi. Nah, ini memanfaatkan apa ya? Kalau di hukum fisika apa sih? Hidrostatik atau apa ya? Pokoknya dia sifatnya itu ada kontraksi, ada relaksasi sehingga makanan itu bisa terdorong masuk ke dalam. Nah, ini dia otot yang sfinkter yang kontraksi tadi. Ini ada otot yang relaksasi, kemudian ada lagi yang kontraksi di bawahnya, ada lagi relaksasi di bawahnya, dan sfinkter ini adalah sfinkter dari lambung. Nah, sfinkternya harus relaksasi supaya makanannya bisa masuk ke dalam lambung. Jadi sistemnya gerak peristaltik itu seperti ini. Ada kontraksi, ada relaksasi sehingga makanannya terdorong. Inilah yang disebut sebagai gerak peristaltik.